Halo sahabat-sahabat investor, kembali lagi dengan Erik di sini. Kali ini saya akan review bisnis dan keuangan Goto, Gojek, Tokopedia sesuai dengan request sobat-sobat investor hari ini. Jadi untuk Goto sendiri, kenapa saya ingin review sahamnya kembali? Karena mungkin ini adalah salah satu saham yang mungkin banyak diceritakan orang, tapi saya akan membawa dari sisi yang cukup lain ya. Terus untuk saham Goto itu sendiri juga sekarang untuk kepemilikan originalnya pun sudah mulai berangsur, yang dimana pemilik dari pendiri sebelumnya itu mulai melepaskan saham-sahamnya. Dan adanya vibes di mana TikTok untuk mengambil alih saham dari Goto Gojek itu sendiri. Jadi bisa dibilang ini saham yang benar-benar baru ya di kalangan investor untuk di Indonesia lebih tepatnya. Nah, jadi saya ingin cerita ringkas terkait Goto itu sendiri. Jadi Goto itu merupakan gabungan dari Tokopedia dan PT Gojek Indonesia, tapi secara legalitasnya diresmikan di tahun 2015. Tapi nama Goto itu sendiri baru resmi dan muncul di tanggal 17 Mei 2021. Dulu waktu itu banyak netizen yang bertanya-tanya, kira-kira kalau Tokopedia dan PT Gojek Indonesia ini merger itu akan menjadi apa gitu? Apakah menjadi Gojek atau mungkin uh, Gopedia atau Tokojek? Dan akhirnya secara tidak terduga muncullah nama Goto ini sehingga dijadikanlah PT Goto Gojek Indonesia. Nah, untuk kepengurusannya sendiri kalau untuk orang-orang di uh, berkebangsaan Indonesia ya. Jadi Goto ini juga banyak sekali kepengurusan dari kebangsaan negara lain. Karena kantor pusatnya itu selain di Jakarta itu ada di beberapa negara juga seperti di Singapura, India, Vietnam, dan kepemilikan tidak langsungnya ada di Malaysia, Filipina, Cina, dan Kepulauan Cayman. Karena mungkin Gojek juga mengekspansi di luar Indonesia. Jadi source of income-nya itu juga bukan berasal dari Indonesia, tapi ada sebagian juga dari luar negeri. Walaupun masih belum ada pengaruhnya ya. Nah, untuk kepengurusannya sendiri untuk di Indonesia itu ada Garibaldi Thohir. Mungkin kalau ada melihat kata Thohirnya mungkin kalian sangat familiar ya dengan keluarga Thohir. Terus yang kedua adalah William Tanwijaya sebagai komisaris. Uh, Ya, founder dari Tokopedia itu sendiri. Lalu ada Wisnu Tama Kusubandio yang juga dia ini dulu pemilik Net TV, sempat menjadi presenter dan membuka channel sendiri. Dan akhirnya beliau keluar dan akhirnya menjadi kepengurusan di Goto. Untuk IPO di Bursa Efeknya juga Goto di tanggal 4 November 2022 bersamaan dengan saham-saham IPO yang cukup terkenal yang sobat-sobat investor kenal gitu ya, seperti Bukalapak, Blibli. Nah, kebetulan Goto ini juga termasuk salah satunya. Nah, untuk source of bisnisnya saya ingin menetapkan ya. Jadi source of income dari Goto itu sendiri itu adalah dari Gojek. Ya, kita tahu Gojek itu aplikasi apa, terus ada Tokopedia, dan yang mungkin agak jarang dilihat sama investor dan belum ada pengaruh juga di Goto itu sendiri itu adalah Goto Finansial. Nah, mungkin yang cukup menarik itu untuk sistem payments-nya ternyata Midtrans dan Iris ini walaupun sobat investor kurang familiar, saya cukup familiar. Dan ternyata Midtrans ini juga termasuk pendapatan dari Goto itu sendiri. Jadi bisa dibilang source of income yang masih terbesar dari angka 70 hingga 80% itu ada di sini ya. Sistem pelayanan Gojek dan Tokopedia. Sedangkan untuk Goto Finansial ini ya 20 hingga 30%. 20 hingga 30%.
total pendapatan overall ya. Sedangkan ini masih mendominan. Nah, di sini saya ingin menjelaskan bagaimana sih cara kerjanya Goto itu mendapatkan cuan. Karena tidak semua startup itu bisa mendapatkan cuan. Beda seperti proses bisnis di saham-saham yang mungkin sudah kita kenal, atau saham konsumen, ataupun saham komoditas. Nah, saham untuk startup sendiri itu memiliki flow bisnis yang cukup unik, yang dimana mereka mendapatkan cuannya bukan dari penjualan, tetapi bisa dibilang penjualan berbasis jasa. Nah, jadi di laporan tahunannya Goto itu sendiri, mereka menjelaskan proses bisnis mereka mendapatkan cuan itu dari the flywheel effect. Jadi ada dari konsumen, terus ada dari Gojek itu sendiri, dan pelaku usaha. Nah, tiga-tiganya ini merupakan satu kesatuan. Jadi, secara tidak langsung, Goto itu meningkatkan perekonomian Indonesia. Dan dari manakah Goto mendapatkan uang? Ya dari konsumen. Ya bisa jadi dari pihak e-commerce bisa menjadi konsumen. Dari Gojek sendiri bisa jadi konsumen. Tapi bisa juga menjadi pelaku usaha atau penghubung usaha. Ya, kalau dijabarkan. Jadi intinya pendapatan Gojek itu berdasarkan dari the flywheel effect, yang dimana tiga pihak itu akan menghasilkan output yang sama, malah lebih besar, karena dari satu kesatuan ini tidak dapat terpisah. Jadi lebih banyak konsumen, pengalaman konsumen yang lebih baik, pilihan yang lebih banyak berkualitas, cepat dan terjangkau, baik itu untuk jasa makanan, jasa pengiriman, dan sebagainya macamnya. Terus untuk penambahan kerja, lebih banyak pendapatan, lebih banyak mitra pengemudi, biaya lebih rendah karena tidak ada sistem kontrak antara driver dan PT Gojek itu sendiri. Ya, bisa dibilang ini freelance-nya dari Goto. Jadi Goto tidak terlalu banyak meng-hire karyawan. Sehingga bisa dibilang ini self-owned entrepreneurship. Dan juga membantu secara outputnya itu membantu penjualan. Jadi dari konsumen penghubungnya di nomor 2 ini untuk ke jasa. Jadi dari situ Goto itu bekerja. Nah, bagaimana dengan financial performance-nya? Nah, kita fokus di angka di tahun ini ya. Desember 2022 dan current itu per kuartal 2023. Nah, sebelum IPO mungkin dari likuiditas cukup bagus, tetapi yang menjadi concern-nya di sini ada di sini. Inventory dan aset. Inventory semakin meningkat, which is very bad. Bad. Angka ini menunjukkan berarti perputarannya sangat lambat sekali. Terus dari perputaran aset juga semakin kurang bagus. Kalau dari angka ya. Jadi anggapannya return dari ROA-nya itu anggaplah patokannya 11%. 0,11 ini adalah 11% dari total aset, meningkat sedikit. Oke, mungkin bagus. Tapi di tahun 2021 selama pada masa Covid, return on asetnya itu sangat menurun sekali. Tetapi setelah IPO, terhitung return asetnya cukup meningkat, bagus. Dan inventorinya cukup naik. 158 ke 126 hari itu berarti efektivitas jasanya mulai membaik. Karena waktu itu Goto juga berpikir kan, sudah lama dia membakar uang dan bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan uang kembali. Nah, ini adalah masa-masanya. Secara likuiditas masih aman. Debt to assetnya juga ya kalau dibilang ini angka aman lah, sangat paling aman sekali. Tapi kita nanti lihat di benchmarknya itu bagaimana perbandingan amannya itu dari segi angka. Jadi bukan hanya dari perbandingan rasio di internal.
Untuk profitabilitas juga ya masih kurang bagus ya. Hingga saat ini masih minus, tapi minusnya mengarah ke baik. Return on assetnya juga semakin oke. Return on equity-nya juga masih oke, walaupun dia masih minus ya, tapi udah mengalami penurunan yang cukup membaik. Walaupun masih bilang ini minus sekali. Gross marginnya juga cukup meningkat. Operasionalnya juga meningkat. Lalu dari EBITDA juga meningkat dan net marginnya juga meningkat. Ya secara otomatis ini satu kesatuan ya. Tapi masih dibilang ini bagus atau tidaknya ya masih jelek sih kalau menurut saya ya. Nah, kita langsung saja ke benchmark. Nah, ini adalah poin yang paling penting yang sobat-sobat investor harus perhatikan. Dari antara Goto, Bukalapak, dan Blibli.com. Tanggal IPO yang paling tertua adalah Bukalapak. Secara market capital, Goto wins dari yang lain. Tapi kita lihat dari sisi perdagangan, Goto ini cukup beresiko sekali. Dan untuk harga saat ini saya ambil di tanggal 19 Januari ya, disclaimer on. Dan untuk book value-nya ini saya ambil semuanya dari kuartal ketiga. Jadi secara valuasi untuk Blibli.com itu kalau untuk harga sekarang masih mahal. Terus untuk Bukalapak ini untuk harga saat ini masih murah. Dan untuk Goto ini potensi masih bisa tembus di angka 100 kembali. Lalu untuk profitabilitasnya saya ambil di tahun 2022, untuk 2023 masih belum keluar ya. Jadi mungkin akan ada perkembangan lagi. Tapi saya bikin dari benchmarknya, ternyata dari ketiga ticker ini yang paling menghasilkan itu adalah Blibli. Bukan Goto. Goto is number 2. Dan secara hutang pun yang paling besar adalah Goto. Which is very risky banget ini. Sangat besar sekali ya. Total hutang per kuartal 3 di tahun 2023 Goto masih struggling di angka 16T. Sedangkan pesaing-pesaingnya itu berada di angka hampir 1T. Dan ini harganya dinilai harga 4. Tapi profit kurang lebih sama. Harga lebih oke Blibli. Lalu dari proporsi utang, kalau secara umum ternyata dari ciri-cirinya saham teknologi ini, proporsi utang jangka pendeknya itu cukup besar sekali ya. Dari 70-80 itu masih tergolong hutang. Hutang jangka panjangnya ya dari 10 sampai 20, which is very very risky. Terus kalau saya pilih-pilih lagi dari laporan keuangannya masing-masing itu, ternyata saham teknologi yang sangat hype ini juga masih mengalami kerugian. Tetapi dari skala kerugiannya itu yang paling rugi banget untuk saat ini adalah Goto itu sendiri. Untuk Bukalapak sendiri dia pernah mengklaim pernah cuan. Ya pernah ada laba bersih, tapi di tahun 2023 kuartal 3 masih mengalami kerugian kembali. Ya sesuai dengan internalnya ya. Sedangkan untuk Blibli sendiri kerugiannya adalah 2,5T. Wow, ini sangat jauh sekali ya sobat-sobat investor dari perbandingan antara Goto dan Bli. Jadi kalau dari personal saya sendiri menilai atau meranking dari ketiga saham ini, yang paling oke dari segi performa itu adalah Blibli, yang kedua itu adalah Buka, dan yang ketiga adalah Goto. Jadi Goto ini 3 dari 3 saham yang bisa dibilang ya masih kurang oke lah untuk dibeli. Dan secara dari technical analysis sendiri, harganya mungkin dari harga 100-an turun dari 86, bisa dibilang ini masih bearish ya. Dan masih ada nilai supporting. Tapi kalau menurut saya tidak merekomendasi untuk membeli ini. Walaupun dari segi technical ini masih cukup oke. Dari conclusionnya adalah Goto itu adalah saham yang direkomendasikan untuk 5-10 tahun ke depan. Very risky saham karena margin profitnya sangat kecil sekali. Saham teknologi itu marginnya sangat
kecil, depth-nya terlalu tinggi, tidak direkomendasikan untuk trading. Dan secara dari teknikal mungkin dari valuasi mungkin Gotoh ini juga masih dinilai murah ya hingga per kuartal ke 2023. Tapi dari segi perdagangan ini sangat volatil sekali. Jadi bagi kalian yang belum punya atau sudah punya, lebih baik untuk cut loss. Bagi yang sudah punya, alihkan ke saham yang lain. Kalau bagi yang belum punya, simpan untuk 5 hingga 10 tahun. Laba juga masih merugi hingga saat ini dibuat ya. Jadi proyeksi untuk dia bisa cuan itu di tahun kelima menurut saya itu sudah bisa bagi dividen. Kalau dari harga mungkin proyeksi 2 sampai 3 tahun. Itu menurut proyeksi saya. Jadi perkiraan Gotoh ini masih belum cocok untuk skala investor, tapi untuk trading dipersilahkan, tetapi resiko ditanggung sendiri. So, sekian terkait dengan review Gotoh. Komentar saham apalagi yang mau di-review nanti akan saya review dari 1 hingga 2 minggu ke depan dan saya akan review kembali seperti ini dan jika ada kekurangan mohon untuk kritik dan sarannya supaya saya bisa bikin videonya mungkin lebih menarik dan insight-nya mungkin cukup bermanfaat bagi sobat-sobat investor. Saya akhiri video ini. Jangan lupa untuk komentar, subscribe video ini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.